ゼロになったっていい。Rutinitas biasa kembali berlanjut. Dalam jamuan makan bersama Kaisar, Agnes harus meyakinkan ayahnya itu berkali-kali bahwa dia baik-baik saja. Namun sang Kaisar tetap tidak percaya. Akhirnya, Agnes baru bisa bebas setelah mengikuti tabib istana yang dipanggil Kaisar dan menjalani segala macam pemeriksaan medis. Setelah bersusah payah membuktikan kesehatannya dan kembali ke kediamannya, para pelayan sudah menantinya. Apakah misi Anda berjalan lancar? Kami dengar Anda sangat kesulitan di sana. Emma dan Chloe bertanya dengan ramah. Agnes mengangguk, lalu menanyakan keberadaan pelayan lainnya. Di mana Daisy? Nona Rodian pergi ke wilayah kekuasaannya 2 hari lalu. Katanya dia baru akan kembali minggu depan. Begitu ya? Benar Putri. Omong-omong, apa terjadi sesuatu yang istimewa? Emma bertanya dengan nada suara yang penuh rasa penasaran. Selama sang putri pergi menjalankan misi, mereka berdua hampir mati kebosanan. Dunia sosial tanpa sang putri bagikan pesta teh tanpa hidangan penutup. Persis seperti pesta dansa istana tanpa Raymond Spencer. Tiba-tiba, seolah baru teringat sesuatu, Chloe berkata dengan nada pura-pura santai. Oh benar, saya dengar Anda berpapasan dengan Ksatria Putih dalam perjalanan pulang. Sebenarnya, inilah yang benar-benar ingin diketahui oleh Emma dan Chloe. Sang putri adalah orang yang sangat pelin-pelan. Terakhir kali, dia memang bicara seolah-olah akan menyerah pada Raymond Spencer. Tapi, besar kemungkinan hatinya sudah berubah lagi. Meskipun mereka berpura-pura baru ingat, sebenarnya rumor tentang kejadian hari itu sudah menyebar luas. Rumor itu beredar melalui mulut para prajurit yang pergi bersama kesatria hitam. Emma dan Chloe mengingat kembali percakapan para nona bangsawan yang mereka curi dengar di pesta kemarin, bahwa sang putri menunjukkan kesalahan sang saintis di depan semua orang dan melemparkan kesalahannya kepada Sir Spencer. Saintis mengajak bicara sang putri duluan sebelum sang putri menyapanya, karena dia salah memahami titah yang mulia Kaisar. Meski berkata demikian, wajah para nona bangsawan itu sebenarnya tampak puas. Beberapa bangsawan memang merasa iri kepada sang saintis yang merupakan rakyat jelata, namun mendapat perlakuan yang sangat istimewa. Kebetulan pembicaraan ini muncul karena belakangan ini sang saintis yang mulai mabuk oleh reputasinya sendiri sempat menyinggung perasaan beberapa bangsawan. Namun, bukan itu yang membuat Emma dan Chloe penasaran. Kabar bahwa sang putri menyalahkan Sir Spencer atas kesalahan sang saintis, itulah inti dari poin utamanya. Keduanya menempel di sisi Agnes dengan suara yang sangat lembut dan manis. Agnes menikmati pijatan ramah dari tangan-tangan halus mereka sambil menyadari niat terselubung keduanya. Dia bisa membaca pikiran mereka bahkan dengan mata tertutup. Agnes memejamkan mata sambil menikmati pijatan, lalu akhirnya membuka suara. Iya, aku berpapasan dengan Kesatria Putih dalam perjalanan pulang. Kalau begitu, Anda juga bertemu dengan Sir Spencer? Iya, seolah tidak sabar dengan jawaban sang putri yang sepotong-sepotong, Emma bertanya dengan hati-hati menggunakan nada suara yang manja. Lalu, apakah benar Anda melemparkan kesalahan sang saintis kepada Sir Spencer? Tentu saja, bukankah itu wajar? Kesalahan bawahan adalah tanggung jawab atasannya. Tentu saja, Anda benar sekali Putri. Emma mengangguk-angguk setuju pada setiap perkataan sang putri. Kemudian dia bertanya dengan nada yang jauh lebih berhati-hati. Apakah Anda baik-baik saja? Itu kan pertama kalinya Anda bertemu Sir Spencer lagi sejak hari itu. Ini adalah pertanyaan yang sudah diduga. Agnes pun mulai berakting dengan membuat suaranya terdengar sedikit sedih. Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Tapi mau bagaimana lagi? Dia begitu membenciku. Emma menghela nafas panjang seolah merasa sangat kasihan. Agnes menoleh ke arah Emma dengan raut wajah yang tampak sangat malang. Tatapannya padaku penuh dengan hinaan dan kebencian. Setiap kali melihat matanya, aku merasa jantungku seperti disayat pisau. Penampilan Agnes saat mengatakan itu terlihat begitu menyedihkan. Begitu menyedihkannya hingga air mata mulai mengenang di mata Emma dan Chloe yang melihatnya. Kedua pelayan ini sebenarnya sudah berperan seperti pengasuh bagi Agnes sejak kecil. Mereka memeluk Agnes dengan rasa iba yang mendalam. Pada saat itu,
Rasa sayang mereka kepada Agnes mengalahkan rasa kesal yang biasanya muncul. Namun, masalah mulut yang ember adalah hal yang berbeda. Apa yang diucapkan Agnes hari itu segera berubah menjadi rumor yang menyebar ke seluruh dunia sosial keesokan harinya. Persis seperti yang direncanakan Agnes. Akan tetapi, ada satu rumor tambahan yang tidak pernah diduga oleh Agnes. Sebuah rumor yang bermula dari desa yang dikunjungi kesatria hitam dan akhirnya terbang sampai ke ibu kota. Seperti biasa, rumor cenderung menjadi berlebihan saat menyebar. Putri Agnes telah memurnikan sungai yang belumuran darah dan hanya dengan satu lambaian tangan, dia menyembuhkan ratusan orang sakit. Kesatria hitam dengan cara yang lebih adil dan berani dibanding siapapun telah menyelamatkan desa dari para monster. Isinya begitu dilebih-lebihkan sampai-sampai Agnes, si objek rumor itu sendiri berpikir, ini agak keterlaluan gak sih? Meski begitu, dia bisa memahami maksud dari penduduk desa yang menyebarkan kabar tersebut. Rumor ini adalah hadiah permintaan maaf dari orang-orang desa yang sebelumnya salah paham terhadap Agnes dan Kesatria Hitam karena informasi yang tidak benar. Keberadaan putra mahkota dan putri yang sudah memasuki usia menikah di istana kekaisaran merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi para bangsawan yang memiliki anak dengan usia sebaya. Beberapa bangsawan yang sangat ambisius mengerahkan segala cara agar anak-anak mereka bisa menarik perhatian keluarga kekaisaran, terutama para ibu yang memiliki anak perempuan. Putri Agnes memang sudah memiliki target pengejaran yang jelas. Tetapi tidak demikian dengan putra mahkota Damian. Kursi di sampingnya telah kosong selama beberapa tahun setelah pertunangannya dibatalkan akibat kematian sang tunangan. Terlebih lagi, putra mahkota Damian sangat tampan, tidak memiliki reputasi buruk dengan wanita, dan jauh dari skandal. Hal ini membuat para bangsawan yang memiliki putri di usia menikah sangat tidak sabar untuk menjadikan sang putra mahkota sebagai menantu mereka. Di sisi lain, Putri Agnes tidak hanya memiliki target pengejaran yang terkenal, tetapi dia juga dirumorkan memiliki kepribadian yang kasar. Karena itulah, para bangsawan yang memiliki anak laki-laki cenderung mengesampingkan minat mereka terhadap sang putri. Namun, belakangan ini beredar rumor bahwa hubungan antara Putri Agnes dan Raymond Spencer telah retak. Itu pasti cuma sifat pelin-pelan sang putri. Mana mungkin putri yang harus mendapatkan semua yang dia inginkan itu bakal menyerah pada Raymond? Bisa jadi sih, tapi kabarnya belakangan ini mereka hampir tidak pernah bertemu. Meski memang benar sih, Sir Spencer sedang menjalankan misi panjang. Begitukah? Kalau begitu, mungkinkah hubungan mereka benar-benar berakhir? Berarti kemungkinan mereka menikah juga hilang dong. Kabar ini memuaskan baik bangsawan yang memiliki anak perempuan maupun laki-laki. Para bangsawan dengan anak perempuan mulai memasukkan nama Raymond Spencer ke dalam daftar calon menantu mereka. Sementara, para bangsawan dengan anak laki-laki mulai berhayal putra mereka menikahi sang putri dan menjadi menantu kaisar. Kaisar saat ini adalah pemegang kekuasaan kekaisaran terkuat dalam sejarah. Kaisar sangat menyayangi putrinya yang cantik namun kasar itu, layaknya permata berharga, pasti akan memberikan segala macam perhiasan dan emas kepada pria yang menikahi putrinya. Dengan kekuasaan kaisar yang kuat, dia bahkan bisa saja memberikan gelar tinggi yang tidak terbayangkan kepada menantunya. Memberikan gelar besar kepada menantu kaisar juga merupakan tradisi turun-temurun di istana. Ditambah lagi, dengan rumor bahwa sang putri telah menyembuhkan penduduk desa dalam misi kali ini, citra kasar Putri Agnes sedikit melunak. Para bangsawan pun bergerak dengan sangat sibuk. Para nyonya besar berusaha mencari tahu pesta teh atau pesta dansa mana yang akan dihadiri sang putri, demi bisa berkenalan dengannya. Sementara itu, para suami berusaha memamerkan kehebatan putra mereka setiap kali berpapasan dengan kaisar saat sedang mengurus urusan pemerintahan di istana. Dan situasi ini membuat seseorang merasa sangat tidak senang. Duke Spencer yang terkenal karena kesopanannya ternyata juga merupakan salah satu orang tua ambisius yang ingin menjadikan anaknya pasangan dari anggota keluarga kekaisaran. Apa? Rumor seperti itu sedang beredar. Duke Spencer sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan urusan di wilayah kekuasaannya selama beberapa bulan terakhir. Begitu memasuki pinggiran ibu kota, dia mendengar semua rumor yang tersebar melalui mulut kepala pelayan yang datang menjemputnya.
Tidak mungkin. Putri Agnes adalah orang yang akan memuja putranya apapun yang dilakukan Raymond. Bagaimana mungkin hubungan antara sang putri dan putranya bisa retak? Sepertinya putranya yang terlalu dimanjakan itu akhirnya benar-benar memicu kemarahan sang putri. Akhirnya masalah besar terjadi juga. Begitu tiba di kediaman ibu kota, Duke Spencer langsung memanggil putranya dengan suara yang menggelegar. Raymond! Raymond! Di mana kamu? Tuan muda sudah tidur lebih bangunkan dia sekarang. Tidak, aku sendiri yang akan ke sana. Duke Spencer melangkah tegap menaiki tangga menuju kamar Raymond. Begitu pintu terbuka lebar, dia melihat putranya sedang duduk di tempat tidur sambil membaca buku dengan santai. Raymond, sebenarnya kenapa rumor seperti itu bisa beredar? Apa yang kamu katakan pada Putri Agnes sampai dia merasa terluka dan memperlakukanmu seperti itu? Raymond yang sengaja pulang ke kediaman untuk beristirahat, memejamkan matanya rapat-rapat. Jika dia tahu ayahnya akan tiba hari ini, dia pasti akan tetap tinggal di asrama istana. Belum terlambat, Raymond bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang ganti. Bahkan saat Raymond sedang mengenakan seragamnya, Duke Spencer terus mengikutinya dan menumpahkan omelannya. Bukankah ayah sudah bilang, kau akan menyesal nanti? Apa kau pikir ada tempat melamar yang lebih baik dari ini di seluruh kekaisaran? Lagi pula, jika putri yang cantik itu menyukaimu, kau seharusnya bersyukur. Duke Spencer menuduh putranya tidak tahu terima kasih. Sejak sang ibu meninggal, ayahnya berusaha mengurus segala hal tentang Raymond seperti seorang pengasuh. Hal ini membuat omelannya semakin banyak dan hubungan mereka menjadi tidak nyaman. Waktu kecil hubungan kalian sangat baik kan? Alangkah baiknya jika kalian bisa akur seperti saat masih seperti kakak beradik dulu. Cukup ayah. Aku sudah mengatakannya dengan jelas. Tidak akan ada pernikahan dengan sang putri. Kamu beraninya. Wajah Duke Spencer memerah karena merasa sesak di dada. Raymond segera merapikan seragamnya dan keluar dari kediaman. Kepala pelayan mencoba menahannya, namun sia-sia. Anak itu benar-benar tidak bisa melihat masa depan. Duke Spencer berdiri di dekat jendela, menatap putranya yang meninggalkan kediaman. Dia sangat ingin menjadikan Putri Agnes sebagai menantunya. Bukan hanya karena Agnes sangat mirip dengan cinta pertamanya yang dia lepaskan saat muda, atau karena Agnes adalah putri dari cinta pertamanya itu. Dahulu, Duke Spencer yang masih muda dan naif, kehilangan wanita yang dia cintai karena terlalu terbiasa dengan kehadirannya. Wanita itu adalah mendiang permaisuri. Dia terlambat berusaha memenangkan kembali hati wanita itu. Namun sang wanita telah berpaling kepada Kaisar Alexander. Karena dia menghabiskan seumur hidupnya dengan penyesalan, dia berharap putranya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, Raymond sangat membenci sang putri hingga ke tahap muak. Dulu mereka berhubungan baik seperti saudara. Entah sejak kapan, Raymond mulai bersikap dingin kepada Agnes. Raymond benar-benar anak yang sulit ditebak isi hatinya. Duke Spencer menghela napas berat. Mungkin keinginan untuk menyatukan mereka berdua hanyalah keserakahannya semata. Duke Spencer pun sebenarnya tidak ingin menikahkan putranya dengan Agnes hanya karena niat murni. Saat ini, ada banyak keluarga yang diam-diam mengincar posisi di samping putri Agnes. Dan di antara mereka, yang paling dikhawatirkan oleh Duke Spencer adalah keluarga Duke Shelton. Keluarga Shelton adalah keluarga yang saat ini mendukung sang saintis, sekaligus menjadi saingan bisnis keluarga Spencer. Setelah Duke Shelton sebelumnya meninggal, putranya yang baru saja mewarisi gelar Duke adalah seorang pemuda yang berbakat dan kompeten. Jika Duke Shelton menjadi menantu kaisar dan keluarganya mendapat dukungan besar, maka secara otomatis bisnis keluarga Spencer akan merosot. Duke Spencer keluar dari kamar putranya dengan wajah yang tampak lelah.